Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu makhluk di langit maupun di bumi untuk mendukung Imam Mahdi menjadi presiden. Kata salah seorang pengikutnya, mungkin adzan 4 arah yang pernah dilakukan adalah ritual pemanggil malaikat Jibril. Wah, kemarin membawa nama Imam Mahdi, sekarang membawa nama Allah dan malaikat Jibril. Yang datang pun malaikat Israel. Waduh. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini ada netizen yang bikin dongeng fiksi ya. Cuman ini berkaitan dengan karena judulnya gini, Malaikat Jibril apakah tim ses? Nah kayak gitu. Ini kan apa ya namanya? Kan baru-baru ini lagi ramai banget gitu ya terkait kampanye kampanye TKN salah satu paslon gitu yang bawa-bawa malaikat Jibril. Mungkin ini menginspirasi, mungkin cerita ini terinspirasi dari itu. Jadi netizen ini bikin dongeng yang mungkin terinspirasi dari situ. Cuman ini dongeng fiksi ya, disclaimer dari awal, ini bukan cerita yang untuk menyinggung siapapun, gak ada niat untuk seperti itu. Tapi buat hiburan aja gitu guys. Dan nama-nama yang ada dalam situ ya terkait nama malaikat ataupun nama Imam Mahdi gitu ya, itu bukan Imam Mahdi yang sebetulnya, bukan malaikat yang sebetulnya, cuma cerita lucu-lucuan aja. Nah jadi aku bacain ya cerita yang dibikin oleh netizen ini guys, karena lucu banget gitu ya kalau aku denger waktu itu. Kita bacain nih biar kita denger rame-rame. Jadi di video yang aku perlihatkan tuh gambarnya ya, di situ gambarnya Pak Anies di atas wajan, nggak tahu tuh maksudnya gimana. Mungkin itu yang lainnya di belakang pakai perahu kan, dia pakai wajan sendiri di tengah laut. Emang mungkin saking luar biasanya atau hebatnya gitu ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya guys. Jadi di video itu menceritakan begini guys. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu makhluk di langit maupun di bumi untuk mendukung Imam Mahdi menjadi presiden. Kata salah seorang pengikutnya, mungkin adzan 4 arah yang pernah dilakukan adalah ritual pemanggil malaikat Jibril. Wah, kemarin membawa nama Imam Mahdi, sekarang membawa nama Allah dan malaikat Jibril. Yang datang pun malaikat Israel. Waduh. Biasanya Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, akan tetapi baru kali ini malaikat Jibril mendapatkan job menjadi tim ses. Kelebihan luar biasa yang dimiliki Imam Mahdi sudah tidak terbendung lagi. Kemampuan itu sudah diakui di alam manusia maupun alam gaib. Bukan hanya elemen angin dan elemen air saja yang dikendalikan, bahkan malaikat pun tunduk terhadap perintah-perintahnya. Cair nih, kata malaikat Ridwan penjaga surga kepada Jibril. Tidak akan aku transfer duitnya, kata malaikat Mikail pembagi rezeki. Malaikat Malik penjaga neraka yang yang mendengar perseteruan itu pun tidak mau ketinggalan. Ia datang sembari berteriak, masukkan saja pendukungnya ke dalam neraka. Malaikat Israel dengan sigap cepat tanggap turun ke bumi untuk memusnahkan pemimpin beserta pendukungnya yang sudah kelewatan batas. Tapi tiba-tiba langit bergoyang, bumi bergempar, dan samudra bergoyang. Dengan sempoyongan para malaikat bahu-membahu melihat bahwa Imam Mahdi sedang mengeluarkan kekuatan dewa rengku, gede dawa irengkaku, kata dia. Kekuatan penggoyang langit, penggempar daratan, dan penggelora samudra. Fenomena itu terjadi selama 11/100 hari lamanya, membuat dunia dan seisinya berantakan, dan pengikutnya pun mulai sadar bahwa yang mereka kagumi selama ini bukan Imam Mahdi yang sesungguhnya, tetapi gabungan genetik dari antara Dajjal, Fir'aun, dan Sengkuni, dan juga Qorun. Qorun katanya. Kalau bilang kau usahakan sampai intil-intilnya mencelat ya. Apa itu intil-intil kata dia gitu ya.
Itu daging kecil yang berada di dalam, yang disentuh rasanya geli, kata dia. Apa itu? Ini loh, ini kan di dalam mulut. Kayak gitu guys, jadi yang ada di lak-lakan gitu ya. Pengikutnya pun tidak lagi menemukan jalan untuk bertaubat, sehingga penyesalan tiada guna. Air mata hanyalah sia-sia. Mari beralih ke 02. Ya, ini adalah cerita fiksi saja ya, jangan percaya sama cerita ini. Imam Mahdi ini berbeda dengan Imam Mahdi yang turun di akhir zaman ya. Nah, itu ada disclaimer juga di belakang tadi, di belakang ceritanya gitu guys, bahwa ini cerita fiksi aja, jadi jangan dipercaya, cuma sekedar hiburan aja. Dan gimana menurut kalian tadi ya? Itu cukup cerita yang aku dapat di sosial media dan lucu gitu. Relate banget gitu sama keadaan politik yang lagi hangat sekarang gitu ya, yang karena memang ada gitu TKN dari salah satu paslon yang waktu kampanye tuh bawa-bawa malaikat Jibril. Jadi mungkin itu jadi inspirasi buat netizen tadi bikin cerita seperti itu guys. Ceritanya cukup ngawur karena muter-muter gitu ya, dan ya seperti itulah guys cerita dari netizen gitu yang mungkin terinspirasi dari itu TKN pas salah satu paslon itu. Dan kita lanjut ke komentar netizen ya guys. Kalian pasti udah tahu kan gimana sih kampanye yang disampaikan oleh salah satu paslon itu yang bawa malaikat Jibril. Yang kurang lebih waktu itu ya intinya ingin memanggil malaikat Jibril gitu ya, supaya menyerukan makhluk di langit dan di bumi, supaya mencintai Anies Baswedan. Terus juga sampai ada mendoakan supaya Anies Baswedan menjadi presiden pada tanggal 14 Februari. Seperti itu kurang lebih kampanyenya. Jadi kita langsung aja baca komentar netizennya. Nah ini dari netizen ini ya, dia tuh di komen sama follower dia. Begini, capresnya Imam Mahdi, tim sesnya malaikat Jibril, pendukungnya pemegang kunci surga. Gini amat pemilu sekarang. Itu komentar followernya. Dia komentar begini, namanya juga bapak-bapak, emang umur segitu lagi lucu-lucunya, kata dia. Ya dia bilang bapak-bapak kalau umur segitu emang lagi lucu-lucunya, jadi ya maklumin aja gitu. Lanjut kita ke komentar netizen berikutnya guys. Nah dari mbak-mbak ini ya, mbak-mbak ini bilang begini, aku sampai nggak bisa berkata-kata gitu. Terus dia ketawa-ketawa gitu kan. Terus dia bilang, sejak kapan pak malaikat Jibril ikut kampanye, kata dia gitu. Hebat banget, sampai bisa nyuruh malaikat Jibril kampanye. Pengen lihat aku dikasih apa itu abis kampanye, dikasih duit apa dikasih pahala. Kenapa nggak minta ke malaikat Mikael aja gitu lah, kata dia, supaya diberi uang banyak, kan pembawa rezeki gitu, kata dia. Jadi ya sambil ketawa-ketawa tuh ngomong kayak gitu guys. Dan jadi sampai gak bisa berkata-kata katanya gitu ya, gara-gara dengar ada kampanye yang seperti itu. Dan dia menyarankan kenapa nggak malaikat Mikael aja gitu, kan pembawa rezeki, siapa tahu dapat duit banyak gitu, kata dia. Itu komentar netizen. Kita lanjut ke komentar yang berikutnya. Nah dari bapak yang pakai filter kepalanya mencong-mencong ini. Jadi dia komen begini guys, malaikat Jibril aja boleh kampanye untuk memenangkan 01, masa presiden nggak boleh? Wahai Jibril, kata dia, emang boleh? Itu komentar netizen tadi guys ya. Dia tuh malah keinget sama statementnya Pak Jokowi gitu ya. Ya karena emang banyak sekali sih yang berkaitan dengan statement Pak Jokowi itu, orang-orang yang kayak salah paham gitu ya. Dengar statement Pak Jokowi itu dikira Pak Jokowi mau kampanye, padahal di situ Pak Jokowi belum bilang dia mau kampanye, dia cuma bilang presiden boleh kampanye. Jadi netizen tadi bilang malaikat Jibril aja boleh kampanye, masa presiden nggak boleh gitu. Oke, lanjut ke netizen berikutnya guys.
Nah, setelah nonton video si bapak yang kampanye tadi gitu ya, si netizen ini dia ketawa terus bilang, "Maaf ya Pak, ini videonya saya stitch ya," gitu. Soalnya dulu waktu pelajaran agama saya itu waktu SD, sangarti saya kata dia, malaikat Jibril tuh tugasnya menyampaikan wahyu. Lah, terus sejak kapan malaikat Jibril menyampaikan suara pemilu? Kata dia gitu guys. Ada-ada aja Anda ini Pak, kata dia. Jadi gitu komentar netizen guys. Dia jadi inget pelajaran waktu SD. Perasaan dulu tugasnya menyampaikan wahyu deh malaikat Jibril nih. Kok sekarang jadi menyampaikan suara pemilu, kata dia. Oke guys, lanjut ke netizen yang terakhir nih guys. Ada bapak yang sampai ketawa banget nih ya ngomentarin video kampanye itu. Dia bilang begini, dia ngumpat sih sebenarnya guys. Terus dia bilang, ngomong politik, nyari kekuasaan, kok disama-samain sama kisahnya Nabi Muhammad. Terus dia ngumpat lagi, saking pinternya ngomongnya, kata dia. Atau saking penuhnya otak dia gitu, kata dia. Ini dia ngomong pakai bahasa Jawa ya. Terus dia bilang lagi gitu ya, gak mampu aku mikirnya ini, kata dia. Ini politik ya, bukan masalah agama, kata dia. Terus dia bilang, ya mendingan kerja kayak saya lah, dapat duit, bekerja, gak usah bawa-bawa Jibril gitu, kata dia. Bawa apa, panggil-panggil aja Israel gitu loh biar segera modar, kata dia. Astaga. Nah, seperti itu guys komentar netizen ya. Banyak sih yang mengumpat, ketawa juga banyak guys. Jadi banyak yang melihat kampanyenya TKN salah satu paslon ini, banyak yang ngerasa nggak masuk akal gitu ya. Ya karena apa ya, karena ini kan pemilu, tapi di kampanyenya ini bahas-bahas soal agama, mungkin cerita agama gitu ya. Jadi banyak yang ngerasa ngapain disangkut pautkan gitu kan, nggak ada urusannya. Jadi mereka merasa ya lucu aja gitu guys, kampanye seperti ini. Dan menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!